jangan dipegang kok, nanti nggak jadi kok. Nggak apa-apa ya. Uratnya guys. Perfect guys. Sembelit 14 hari. Habis itu sampai bawa ke dokter, di treatment nggak bisa keluar. Halo guys, sebagai channel Bumi Reptil. Nah guys, kalau kemarin gue sama Om Tito udah ngebahas tentang tegu, morph tegu, terus ngebahas jenis-jenis tegu. Nah sekarang gue pengen ngajarin kalian, kalau kalian yang punya tegu sekarang nih, kan nggak mungkin punya tegu di satu sudah besar, pasti kan akan diternakan atau di breeding. Nah sekarang gue akan belajar ngasih tahu cara kalian dari pengalaman Om Tito untuk setting inkubatornya, terus setelah menetas diapain, terus cara netas ini gimana. Langsung aja kita panggil Om Tito. Let's go. Mana kok? Halo kok. Nih, gitu. Nih, inkubatornya guys. Jadi asik ya? Ya. Emang harus pakai gini kok? Ya enggak juga sih ya, kadang juga ada ya? orang yang netesinnya juga pakai lemari baju aja netes. Ya, atau dalam lemari juga bisa. Gitu. Cuman kalau mau lebih aman, ya kalau orang bilang kadang biar kelihatan lebih profesional dikit lah, ada estetikanya pakai inkubator. Ya, jadi sampai ditumpuk-tumpuk gini tuh ya? Ya, kalau kita di sini tumpuk-tumpuk. Jadi ini kita main suhunya 30,8 sampai 31,5. Gila, tipis banget ya kok? Ya cuma 0,7. Tadi. Ini juga aku lihat nih perlitnya. Ini tinggi guys. Jadi tinggi pen 2/4 ini berapa ya? Sepertiga lah. Sepertiga, betul, sepertiganya. Kalau biasanya orang normal di kura-kura atau di iguana itu pakainya cuma ya 1/4 lah. Tapi kalau di tegu ini beda, emang gini kok. Emang makanya kita dari tahun sebetulnya ya baru dapat telur per skin itu tahun lalu sama tahun ini. 2 tahun sebelumnya itu pada surf terus. Ya namanya proses pembelajaran. Oke. Jadi sini telur apa aja kok? Ini cuman nih datanya cuman red sama red doang. Cuma red sama red. Jadi kita kita catat semua di sini. Kenapa dicatat itu tujuannya? Yang pertama yang buat natet telurnya yang bagus berapa, terus sepanjang perjalanan berapa yang usang juga. Terus tanggal dia bertelur. Emang kalau idealnya tegu netas berapa hari dia? 60 sampai 65 hari. 60 sampai 65 ya, oke. Di sini tuh tahun lalu itu 60 sama 62. 62, oke. Dengan suhu yang rendah begitu ya. Pendek berarti ya, waktunya nggak selama jenis hewan-hewan lain. Kalau chameleon 9 bulan. Kalau tegu cuma 2 bulan guys. Settingnya cuma sederhana ya kok, cuma gini toh. Iya cuma gini aja. Simple banget. Oh, ini ada embun-embunnya nggak dilapin nih? Bawahnya ada embun-embunnya? Enggak, kita biarkan saja sudah. Biarkan saja. Karena nanti kalau kita lihat embunnya ya, cuma di sisi sini, sisi sebelah sana nggak ada. Jadi cara setting pelitnya gimana kalau di sini kok? Jadi di sini kalau aku pakai 1:1. Maksudnya mana? Jadi pelit misalnya pelitnya 500 gram ya udah airnya juga 500 gram. 500 mili. 500 gram ya? Oh iya, timbang betul. Timbang. Jadi gitu guys, jadi perbandingan harus ideal. Jadi kalau kalian pakai pelitnya 500 gram, berarti airnya harus kalian timbang juga, pakai air bersih. Nggak harus air aqua, harus, tapi air bersih aja. Ditimbang juga harus 500 gram. Ya, dipakai kemarin pakai air keran juga. Oh kan? Sama aku juga air keran aja langsung terop ya gitu kan aja. Di alamnya juga belum tentu juga airnya juga dia dapat air hujan malah. Betul. Nah, kalau aku sini nggak ada kasih air kok pinggir-pinggirnya kok. Enggak. Jadi pada dasarnya ya kalau kita taruh inkubator kan sudah dalam ruangan. Betul. Berarti kan kalau kita mau kasih air itu kan asumsinya itu yang pertama mungkin panasnya berlebih. Kalau kelembapan dikejar sampai 90 atau 100% ya kalau menurut Koko sih telurnya tenggelam karena nggak mungkin lah kelembapan 90 buat susah banget menempatkan telur. Ya aku soalnya di rumah tuh masih masukin kayak tupperware lagi kosong, ikan kirinya buat naruh airnya supaya jaga kelembapan. Oh nggak perlu ya kalau tegu ya. Jadi
Ini kalau diukur pakai apa? Hygrometer ya. Hygrometer. Kelembapan apa cuma 40 atau 50? Oke. Kadang 60. Oke. Beda ya, aku nyesuaiin sama kura-kura aku 80%. Wah. Karena jujur kok aku yang gue bantu cuma satu kok. Jadi situ iguana, situ kura-kura, situ tegu. Sebenarnya pada dasarnya telur tegu itu nggak rewel sih. Kita cuma pakai perlit sama air 1:1. Udah dia nggak perlu apa-apa. Oke. Yang penting situnya kuncinya ya, di perbandingan air dan perlitnya. Iya, air sama perlitnya. Kalau bisa ditimbang yang akurat gitu. Misalkan ya perlitnya 500 gram, ya airnya juga 500 gram. 500 gram itu berarti ya 500 mili ya. 500 mili betul. Terus ini kamu lagi kipasnya hidup? Hidup. Jadi gini, ini sistemnya sama kayak sebenarnya kayak inkubator biasa. Jadi kalau misalkan lampu nyala, itu kan berarti suhu di bawah 30,8. Baru 30,8 lampu nyala, kipas nyala, itu buat nyebarin panas. Nanti begitu udah naik sampai 31,5, lampu sama kipas ya mati. Tapi kadang kalau lagi musim panas, di dalam nih bisa suhunya 32,5 kemarin. Udah pokoknya biarkan saja. Nggak dibuka tapi ditutup aja. Nggak dibuka, biarin aja. Karena ya masih 32,5 kecuali udah sampai 36. Gitu. Tapi ya nggak mungkin lah di dalam ruangan 36 agak sulit lah maksudnya. Apalagi kan ada atap segala. Kadang-kadang aku pertanyaanku tuh karena aku tinggal di Cibinong kok sering mati lampu. Kadang-kadang takut kok kalau misalkan mati lampu tuh 4-5 jam. Telur tegu nggak begitu masalah selama suhunya itu bisa stabil di antara 30 dan 31. Harusnya masih oke ya? Masih oke. Oke. Jadi ini kita mau coba kasih lihat. Ya, ini. Nah, ini ada telur lagi di eksperimen. Ini apa ini? Nggak ada telurnya nih? Ada, cuman telurnya nggak berkembang sih. Jadi ini tuh yang Koko bilang harusnya dari awal. Oke. Padahal telurnya bagus kok nih kok. Nah kan itu karena dia tuh. Coba lampunya tutup dulu. A few moments later. Tuh guys, ada merah-merahnya guys. Begini. Ini telat. Ini nggak apa kok dengan bagian gitu telurnya kok? Enggak. Tuh. Iya ada merah-merahnya, urat-uratnya udah mulai. Cuman ini udah umur berapa telurnya? Iya. Tapi belum kempes dan belum itu berjamur. Nggak bakal berjamur kalau udah begini. Oh iya, aku pegang perutnya agak lembab ini. Perbandingannya pas airnya. Tuh, nggak jadi kan? Kayak telat yang Koko tadi bilangin kalau bisa di umur 3-5 hari. Betul. Ini nggak ada bening. Ya itu bening ya. Iya. Sudah pasti nggak jadi ya. 100% nggak jadi ya. Jadi nanti kalau kamu tahun depan dapat telur umur 3 atau 5 hari di center bening, langsung pakai cara ini tinggalin, kubur ya. Oke. Nice. Ini dua kualitas begitu berasa tuh. Aku coba pegang tadi ya. Ini cuma eksperimen doang ya. Tapi tadi ada yang hampir berubah kan? Itu guys. Jadi kalau ternak binatang itu kan nggak bisa ngambil apa ya cuannya aja karena di belakang itu di samping itu banyak problemnya guys. Jadi nggak, lu mah udah ternak binatang, lu udah ternak ini cuan lo gede, nggak kayak gitu guys. Semakin banyak binatang kita semakin banyak pertanggungjawaban kita kayak gitu ya. Mana lagi kok? Langsung lagi. Ini ada telur yang cuma satu. Kenapa cuma satu? Besarnya beda. Oh, lo bisa juga? Ini ya iseng doang aja karena daripada Tupperware banyak kosong. Ini mantap nih kuningnya nih. Uratnya guys. Perfect guys. Nah, ini yang Koko ada bilang kalau indukannya di bawah tadi nutrisinya nggak tepat atau kurang. Lihat tangkangnya. Oke, iya, agak mengkerut gitu ya ujungnya. Bukan, ada kayak bintil-bintil tapi kalau kita lihat bersih. Iya, bersih betul. Cuman di bagian sini lihat ada persebarannya yang nggak itu. Iya, betul. Jadi nutrisi itu indukan pengaruh banget ke anak-anaknya ya? Ngaruh. Oke. Ini kakuan juga sama? Ini red. Kalau telur itu lebih besar ya? Masih belum tahu. Oke. Karena nggak bisa dibilang lebih besar. Jadi kita ada dua. Tupperware-nya rapat ya? Enggak juga sih, ini udah pecah. Pecah juga ya. Oke. Ada bolong-bolongnya ya? Nggak ada. Oke. Nah, ini yang 12 yang banyak.
ganteng-ganteng guys. Nah juga ini ada yang nutrisinya persebarannya nggak tepat. Ini bagus nih, ini ujung-ujung ini. Tuh. Iya. Itu bukan jamur. Ya, apa itu berarti itu kalau kayak gitu? Ya kalau bule bilang persebaran nutrisi di dalam perut induknya ketika sebelum dia keluar nggak merata, atau induknya kurang bagus nutrisinya juga bisa. Tuh kan? Tuh. Iya, arti nggak mulus gitu ya. Cuman kalau dilihat kan semua ada. Iya, semua ada uratnya. Oke, ini umur berapa hari kok? Ini 23 November. Tadi November. mau Ya, sebulan ya, oke. Tuh, gila ya. Ini besar semua. Telurnya. Nanti biasanya umur 40 atau 50 mulai ngembang, mungkin kayak bisa segede telur ayam gitu. Nanti kalau netas boleh dong undang Bumi Reptil, kita tesin bareng-bareng. Boleh, nanti Asik. Kita nanti langsung datang. Siap, langsung OTW kita. Langsung OTW. Oke. Langsung OTW karena yang Perkiraan Januari tanggal 23 sampai 25. Oke, masukin jadwal bro, kita kesini bro. Tuh, ini udah nggak apa tuh, ini Iya. aja kita. Oh gitu. Iya. Jadi untuk tahun ini lo menghasilkan berapa telur kok? Berapa nih? 12, 13, di sini ada 5, 18. Cuman yang ini agak menarik nih. Kenapa? Kecil kan? Karena dia ikan yang berbeda. Ini yang telur yang kopi ada bilang. Tuh, basah nggak? Basah, kelihatan Tapi keringetan. dia nggak jamur. Tapi ini kalau di center. Iya tuh ada bayinya tuh dalam tuh. Tuh, gerak kan tadi. Gerak. Jadi ini penasaran lagi coba di treatment. Ini yang ini bening tuh. Bening. Ini ada tuh gerak tuh. Oke. Ada. Oke. Tapi yang ini kita yang penasaran. Karena ini telurnya Jangan dipegang kok, nanti nggak jadi kok. apa? Nggak apa-apa ya. Aku malah deg-degan guys. Kalau kita kadang harusnya gelap mumpung dibuka. Enggak Aku malah deg-degan. Coba tolong pegang. Oke. Jadi kita lap bersama. Kayak gini guys tuh. Iya tuh. Kalau di Bumi Reptil tuh dilarang nih, telur masuk inkubator dipegang-pegang tuh dilarang banget. Kalau di sini mah enggak. beda emang. Udah. Iya, Tuh, udah. kalau dilap basah juga. Iya, keringetan dia. Jadi keringetan, cuman untungnya dia belum jamuran, maka dia bisa berkembang. Tapi kita masih belum tahu bisa nggak dia menetas. Betul. Nah terus pertanyaan selanjutnya kok. Ini kan fase inkubasi. Nah biasanya kalau setelah menetas diapain kok? Jadi kalau di sini pas habis pada dasarnya sih kalau dari breeder bule ya, telur tebu itu biasanya tuh yang netes alami itu cuma satu dulu biasanya. Oke. Satu netes alami. Oke. Nah, satu itu yang netes alami. Itu kakaknya lah paling tua. Ya, ibarat kata begitu. Nah, kalau sudah netes alami ada satu, kita harus kilik yang lain. Kita harus bangunin telurnya. Oke, kayak gini nih guys, videonya guys. Nah, kayak gitu dikilik-kiliknya guys. Jadi setelah dia menetas satu, yang lain dibangunin, terus kita biasanya kasih alas. Gerah. Nah, dah buka aja. Ya. Jadi kita kasih alas pakai air hangat biasanya, karena begitu dia kilik kita baby tebu itu pasti lompat. Ya. Lompat dia harus ke air. Kenapa dia harus ke air? Karena dia mau bersihin lendirnya betul. Yang paling penting itu kan di bagian dekat hidung sama mata. Kenapa gitu? Kalau dia ketutupan lendirnya kadang bisa ada yang mati dulu. Bukan tahun lalu sih, tahun ini Januari kemarin mati satu. Jadi dia udah lompat ke air. Pikir dia udah berenang-berenang. Rupanya dia diem doang di situ. Ya pokok asik netesin yang lain. Pas dia satu udah nggak bergerak. Rupanya hidungnya masih ketutup sama lendirnya. Oke. Gitu. Sayang ya kok. Jadi dia harus dibersihin, terutama di bagian hidung sama matanya. Habis itu ya udah, begitu dia udah dibersihin,
taruh di tupperware atau kontainer box, tapi alasnya kalau bisa jangan dikasih koran dulu, kasih kayak tisu dapur yang tebal itu, kalau agak basah, cuman bukan sampai ngegenang air, cuma basah doang, biar dia ada bantalan doang gitu kakinya, karena kan dia baru netes itu biasanya mah tulang-tulang kakinya kan belum langsung kok. Kalau dia langsung ke tupperware yang licin kan langsung meleos mulu kakinya. Jadi kita mau dia begitu netes dia bisa langsung ada pijakan buat kakinya. Kalau koran kan kalau kering juga agak sulit lah gitu. Mesti ada bantalan kayak ada bantalan. Terus ada kimia juga kok kadang-kadang kan belum rapat kan. Betul, di bagian bawah perutnya itu. Ekyoknya belum rapat. Nah terus kalau sudah seperti itu makannya kapan dia boleh makan? Jadi ini kita bicara selain albino ya. Kalau baby tegu yang non albino biasanya kadang tuh paling cepat tuh 3 sampai 6 jam pertama habis dia netes dia udah mau makan. Oke. Paling lambat biasanya H+1 atau H+2. Oke, aku besoknya soalnya kan netes ke malam aku kilik keluar, besoknya baru netes mau makan dia. Cuma usahain dia dikasih UVA langsung. Oke. Biar ada hangat dulu gitu. Bukan UVB karena kalau UVB itu kan kadang ke kulit agak apa ya? Buat kulit teguh bisa kayak kena UVB burn. Jadi kalau di bule pun juga kalau kayak albino kalau terlalu banyak UVB itu luka kulitnya karena bagus UVA ya. Bagusan UVA dulu. Kalau dia sudah besar nanti butuh UVB. Terus makannya apa? Nah, biasanya baby teguh itu kita kasih makan jangkrik. Kadang jangkriknya beli di tukang jangkrik langsung kasih makan atau gimana? Nah, kalau di sini sih biasanya jangkriknya digaplok dulu. Kalau kita jarang banget lah beli langsung kasih makan. Biasanya suruh kasih minimal tuh biar jangkriknya tuh dia ibarat kata tuh nya dulu dah, buang kotoran dulu ibarat kata gitu. Di sini dikasih makan dulu ya. Kalau di sini jangkriknya paling cuma dikasih kayak ya pur ayam biasa. Terus paling kadang dikasih kentang sama pisang atau enggak sama tomat. Wortel. Itu cuman wortel mah kayaknya kalau jangkriknya buat makan iguana sama gecko mungkin bisa pengaruh kalau buat teguh. Kalau kayak kakuan hitam putih kita bakal berubah jadi merah. Tujuannya sih buat biar gemuk aja sih jangkrik. Iya, biar jangkriknya ada nutrisi aja gitu. Habis itu kasih kalsium nggak atau enggak? Jadi untuk awal itu kadang kita nggak kasih kalsium dulu makanan pertama, biar dia nyium dulu bau makanan dia. Habis itu baru dia begitu dia cicip makanan kan pasti mah dia udah tahu lah rasanya jangkrik kayak gimana, baru kita kasih kalsium tapi yang ada D3-nya. Oke, wajib D3 ya. Cuman kadang orang bilang kok kakinya diputusin nggak? Kalau kita sih nggak pernah diputusin sih, udah biar aja gitu. Ya, mau nanya itu. Jadi biarkan dia insting alami ngejar gitu. Iya, kalau di alam pun dia misalkan nangkep jangkrik kan nggak mungkin dia putusin juga jangkrik apa kakinya. Bener juga. Gitu. Yang penting ya kira-kira aja, masa kalau baby teguhnya palanya kecil kasih jangkrik segede-gede kan ada yang udah sayapnya jangan. Ya, tidak bisa dong ngejar lompat. Jadi usahain jangkriknya pun juga yang dimakan kalau buat teguh baby itu jangan yang ada sayapnya ya, karena sayapnya itu nggak bisa dicerna kalau masih kecil. Ini jangan yang kecil atau medium aja ya. Pokoknya belum tumbuh sayap, kalau udah tumbuh sayap usahain jangan dikasih ke teguh babynya. Ya, terus habis itu kalau udah kira-kira umur seminggu, sebulan apa lagi? Udah normal aja dia. Kita di sini biasanya tuh umur 3 sampai 4 minggu mulai dicampur sama pinkies mencit. Oke. Biar dia ada asupan darah sama pinkies mencit itu pinkies yang pinkies lagi tikus yang masih kecil guys, yang baru lahir yang warna pink namanya pinkies. Warna pink merah gitu. Ya. Jadi kita kasih pinkies mencit sambil dicampur, tetap jangkrik juga tetap dikasih. Kita di sini itu biasanya kasih jangkrik itu sampai teguhnya udah nggak mau makan jangkrik lagi. Kadang sampai ukuran 60 cm ya masih kita kasih kalau masih mau. Cuman jangan salah persepsi, kadang orang bilang berarti makanan jangkrik doang dong, yang enggak, karena kalau teguhnya sudah semakin besar ya dia butuh makanan lebih, tapi jangkrik itu kan ibarat kata tuh kayak apa ya, kayak serat atau fiber lah buat teguh. Karena kalau teguh kasih makan jangkrik kita lihat nya kadang lebih lancar juga dia gitu. Terus yang selanjutnya kok, kan setahu aku nih teguh itu kan omnivora. Dia kan makan gak cuma daging tok. Betul. Kalau buah-buahan dia makan gak sih sebenarnya? Nah itu juga kadang ada beberapa pertanyaan ya sama orang-orang, kok teguh lu dikasih makan nggak buah-buahan? Kita di sini mah nggak pernah kasih makan buah-buahan sih, karena pada dasarnya nggak semua teguh mau makan buah-buahan. Kadang ada yang mau pun juga ya mau gitu. Cuman dulu Koko pernah coba kasih makan pisang. Aduh, sembelit 14 hari. Habis itu sampai bawa ke dokter, di treatment nggak bisa keluar. Pisang yang itu keluar dari cerna berarti?
Iya, padahal udah dipotong kecil. Ya padahal tegunya juga udah red tegu gitu, udah gede. Beratnya aja berapa? 8 kiloan gede. Jadi dia makan pisang udah potong nggak bisa dia cerna. Sampai akhirnya di hari berapa? 13 atau 14 dia muntahin lagi pisangnya masih berbentuk. Itu makanya Koko kalau ditanya makan buah tegunya udah males gitu karena kejadian kayak begitu. Ya bikin kapok ya. Betul. Karena pada dasarnya juga ya buah itu kan apa ya, cuman ada kayak fiber doang. Tebu itu butuh protein sama kalsium. Yang mana ada kalsium Iya, nggak tahu lah, mungkin ada cuman kalau pisang kalium adanya. iya bukan kalsium. Jadi tebu itu lebih pada dasarnya tuh lebih butuh protein sama kalsium ketimbang fiber. Kalau iguana kan mungkin terbalik kan. Iya, kebalik. Nggak tahu sih soalnya nggak punya iguana gitu. Terus pertanyaan terakhir nih kalau di ujung video kalau mau nanya lo, usia terbaik atau ukuran terbaik untuk breeding tegu menurut lo, versi lo? Jadi kalau di sini yang udah pernah berhasil itu paling cepet tuh umur 14 bulan. 14 bulan, setahun 2 bulan ya? Tahun 2 bulan. Oke. Cuman tahun ini di Indo tuh kan ada yang berhasil ngebreed tegu usia sekitar 10 atau 11 bulan. Ya, aku tahu. Jadi kalau kita tanya bisa nggak 10 sampai 11 bulan lagi tahun depan, masih belum tahu. Iya, belum tahu. Cuman bisa aja itu karena kebetulan atau memang bisa aja emang beneran bisa. Ya. Pada dasarnya ya ada juga yang ngebreed 10 sampai 11 bulan ya betinanya mati, terus keluarnya juga apa nggak lagi berkembang juga. Egg feeding ya? Bukan egg feeding, jadi tapi hamil di dalamnya? hamil, cuman dia kurang tahu orangnya nggak seberapa lengkap juga sih kasih info, cuman pas ditanya telur keluar cuma sebagian-sebagian, sisanya di dalam. Begitu keluar udah agak kuning nanti cangkangnya, berarti udah terlalu lama di dalam juga. Terus habis itu ya dengar betinanya juga mati gitu udah lama kemudian. Jadi sekarang kita kalau breeding itu kan harus mempertimbangkan juga binatang ini kan punya nyawa, punya perasaan. Maksud kita bukan cuman produksi begitu berhasil dapat duit ya tahu, cuman kalau berhasil terus menghilangkan nyawa satu ya rasanya gimana gitu. Apalagi kita hobi ya kita. Betul. Jadi kalau kayak Koko di sini sih paling nyaranin ya kalau bisa 1 tahun lebih aja. 1 tahun lebih ya. Itu. Oke. Kalau ukuran ngaruh nggak sih ukuran kok? Jadi kalau ukuran gini, biasanya semakin besar dan semakin gemuk tegunya itu semakin sulit untuk diternak. Yang pertama udah pasti kalau dia gemuk kan, ya kalau tegu kawin kan harus melintir. Iya, melintir. Kejar-kejaran dulu. Kalau udah gemuk gimana dia mau lari kalau betinanya ngacir-ngacir yang pertama. Terus yang kedua kalau jantannya gemuk gimana dia mau melintir? Melintir ngeloknya susah ya. Nah, ngeloknya juga susah dianya. Jadi kalau ditanya ukuran atau apanya ya kalau gue bilang mah mendingan seideal mungkin aja, usahain jangan terlalu gemuk, jangan juga terlalu kecil atau terlalu kurus. Karena kalau terlalu kecil atau terlalu kurus kan ya biar pasti nutrisi malnutrisi. Entah spermanya atau si betinanya di dalam perutnya juga kurang buat pembentukan telur juga kita kan nggak bisa tahu itu. Jadi ya kalau bisa ya seproporsionalnya aja. Yang pasti usahain jangan terlalu besar sama jangan terlalu gemuk. Karena kalau udah terlalu besar terus gemuk biasanya agak sulit. Ya ada aja orang yang berhasil juga, cuman kan itu nanti keberuntungan. Soalnya Red Bull gemuk jantannya tidak berhasil. Jadi kita kan kalau mau breeding di sini itu kita bukan pakai keberuntungan doang, kita usahain ya ada ilmu ada ilmu di balik itu semua gitu. Nggak cuma teori juga. Betul. Ya udah, tadi panjang banget bahas tegu. Udah nanti waktunya Red Netas gua kasih lagi kok ya. Boleh. Kabarin ya. Cari kabarin. Oke, thank you kok. Siap, sehat-sehat terus. Oke, thank you udah nonton. Lestari Bumiku, lestari terus.